Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus menopang kehidupan kita hari lepas hari, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di pagi hari ini sebelum kita akan memulai aktivitas, mari kita tenangkan hati untuk sekali lagi mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Lewat doa kita memulai perenungan ini. Bapa yang baik, ajar kami di pagi hari ini untuk meneduhkan dan memiliki kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Topang kami sehingga sekali lagi tangan kasih setia Tuhan menjadi kekuatan penghiburan untuk menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk kita mengenal salah satu destinasi wisata di Tiongkok bernama Tembok China. Sebuah tembok yang butuh waktu panjang sekitar 2000 tahun membangunnya dengan panjang 8080 km atau setara 8 kali panjang Pulau Jawa itu. Tembok ini memang dibangun sebagai jalur komunikasi sekaligus jadi penanda perbatasan antara China dengan beberapa daerah di sekitarnya. Tetapi fungsi utama dari tembok China ini adalah untuk melindungi China dari serangan-serangan bangsa Mongolia atau Manchuria. Terbukti pada tahun 1600 pasukan Mongolia tidak dapat menembus masuk China karena memang tembok itu terlalu kuat dan terlalu hebat bagi bangsa Mongolia. Tetapi tidak berlangsung lama, 1644 kali ini bangsa Mongolia bisa menyerang dan menang dan masuk ke China. Usut punya usut, bukan temboknya melemah atau kecerdasan manusia, tetapi karena sebuah taktik, yaitu membayar orang-orang yang menjaga tembok China. Dengan demikian pasukan Mongolia bisa masuk melewati gerbang yang dijaga oleh pasukan China yang paling lemah. Kisah ini kan mengingatkan tembok yang besar tidak dapat menjamin kemenangan jika tidak ada pasukan yang terus siaga dalam menjaga keamanan negara. Dan jauh dari sebelum itu, Paulus juga mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus waspada bahkan mengenakan senjata Allah. Mari kita mau baca dari Efesus 6 ayatnya yang ke-11. Efesus 6 ayat ke-11, demikian firman Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Paulus mengamini bahwa kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan anak-anak Tuhan. Walaupun demikian bukan berarti anak-anak Tuhan dapat hidup sesuka hatinya, merasa nyaman apalagi nyantai dalam merayakan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan. Melainkan kemerdekaan itu harus dirayakan dengan kesiagaan. Karena musuh Allah itu akan selalu mencoba untuk menggoda, menjatuhkan, dan menjauhkan dari kasih Allah. Oleh karena itu Paulus katakan, perkenakanlah senjata Allah. Yang kemudian kita lihat bagaimana perlengkapan senjata Allah itu dituliskan dari ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang selanjutnya. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju silahkan keadilan, berkasutkan kerelaan, menggunakan perisai iman, ketopang keselamatan, dan pedang roh yaitu firman Allah. Dan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Singkatnya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, gambaran perlengkapan senjata Allah memiliki satu benang merah, yaitu terus terikat, terus terpaut, terus terkoneksi dengan Allah. Sehingga sekali lagi anak-anak Tuhan tidak memberi celah, bahkan mampu bertahan di dalam godaan dan menang melawan musuh Allah. Jadi maukah kita di pagi hari ini menggunakan senjata Allah untuk menjalani kehidupan ini? Karena lewat menggunakan senjata Allah, kita menjadi kuat, terus terikat kepada Allah, memampukan kita menang melawan godaan, bahkan mampu menjadi kesaksian bagi orang lain. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan beserta dengan kita. Amin. Mari sekali lagi ambil waktu, ungkapkan di hadapan Allah kerinduan untuk menggunakan senjata Allah, bahkan terikat, terpaut, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan
di dalam kehidupan kita. Tuhan, tolong kami di pagi hari ini untuk menggunakan perlengkapan senjata Allah sehingga kami menjadi kuat, menjadi teguh, bahkan mampu melawan godaan, mampu melawan kuasa-kuasa jahat, sehingga sekali lagi nama Tuhan disaksikan karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang beserta di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, jaga pelihara sehingga sekali lagi namamu dipermuliakan, namamu diceritakan, namamu menjadi kekuatan bagi setiap orang yang kami jumpai. Topang kami satu persatu sehingga sekali lagi nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah, sehingga bukan mudah tergoda, tetapi tetap teguh sebagai saksi-saksi Allah. Soli Deo Gloria.